Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Langit Bukit Menoreh Official. Di kesempatan kali ini, akan melanjutkan cerita di video sebelumnya, sebuah cerita karya Ebes, yang berjudul, Babat Negeri Leluhur, episode yang ke-31. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisahnya kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Seorang pria muda berwajah tampan sedang duduk di kursi pemimpin. Dialah pemimpin tertinggi perguruan alas larangan yang terkenal, Pangeran Alas Larangan. Meski masih kelihatan muda, pria itu sebenarnya sudah berusia 100 tahun lebih. Dewa Angin, bagaimana? Sudah ada berita dari Iblis Bukit Jerangkong? Tanya Pangeran Alas Larangan pada seorang kakek berbaju hijau. Dewa Angin menghormat pada Pangeran Alas Larangan, kemudian menghela nafas panjang. Mohon ampun Kanjeng Pangeran, sampai saat ini belum ada kabar. Saya khawatir mereka tidak akan sampai ke sini Kanjeng Pangeran, jawab Dewa Angin. Apa maksudmu Dewa Angin? Bukankah mereka orang-orang pilihan? Pangeran Alas Larangan mendelik tajam. Apa Kanjeng Pangeran lupa dengan hantu darah? Murid Kakang Dewa Darah, dia tewas di tangan salah satu pendekar muda dari Daha. Setan Geni dan Setan Air juga tewas saat penyerbuan terhadap markas Padepokan Anggrek Bulan di Bukit Lanjar. Itu yang menjadi kekhawatiran saya Kanjeng Pangeran, jawab Dewa Angin sambil mengenang dua murid kesayangannya. Dewa Angin, besok kau berangkat ke Bukit Jerangkong, tanyakan kepada iblis tua itu, kapan rencana besar Mapanji Garasakan dilaksanakan, perintah Pangeran Alas Larangan. Dewa Angin segera berdiri dan membungkuk hormat kepada Pangeran Alas Larangan. Setelah kepergian Dewa Angin, Pangeran Alas Larangan tampak termenung sejenak, pikirannya terkenang dengan Panuda, Raja Lewa yang tewas di tangan pasukan Air Langga. Akan ku balaskan dendammu adikku, biar keturunan Air Langga berkelahi dan saat mereka sudah lemah, akan ku bantai mereka. Kakang, kita harus cepat sampai ke Pakuwon Watugaluh, kita harus meminta pertolongan pada Akuwu. Ayo cepat, teriak seorang lelaki muda sambil berlari menyeret tubuh seorang pria setengah umur. Aku sudah tidak kuat lagi adik, aku sudah tidak kuat lagi, ucap pria setengah umur itu dengan nafas tersengal-sengal. Mereka terus berlari menuju kota Pakuwon Watugaluh. Sementara itu jauh di belakang mereka, puluhan orang berbaju merah mengejar mereka. Sial, cepat sekali dua orang itu, kemana mereka? Teriak seorang lelaki berwajah bopeng. Kakang, dari jejak yang ada, mereka menuju Pakuwon Watugaluh, akan sangat berbahaya kalau mereka sampai di sana, jawab si pria berewo dengan mata buta sebelah. Makanya ayo cepat kejar mereka, teriak lelaki berwajah bopeng yang diikuti oleh puluhan anak buahnya. Mereka melesat cepat, tak berapa lama, dari kejauhan nampak dua orang buruan mereka sudah mendekati gapura kota Pakuwon Watugaluh. Itu mereka kakang, ujar si berewo, bedebah, ternyata mereka berencana meminta bantuan pada Akuwu. Kajar, panah mereka, teriak pria berwajah bopeng atau yang lebih dikenal dengan sebutan setan muka bopeng. Baik kakang, sahut Kajar segera membidikkan panahnya. Wutcrep aar, panah Kajar melesat cepat dan menembusnya punggung pria setengah umur. Seorang prajurit penjaga gapura kota Pakuwon Watugaluh yang melihat kejadian itu segera mendekati ke arah mereka. Ndoro prajurit, tolong kami, pria muda itu menghibah. Kawan-kawan, kita bantu mereka, teriak sang prajurit memanggil kawan-kawannya. Setan muka bopeng yang melihat para prajurit semakin banyak, memutuskan untuk pergi dari tempat itu diikuti oleh semua pengikutnya. Kau jaga mereka, aku akan melapor ke Pakuwon Watugaluh, ujar prajurit itu yang dibalas anggukan kepala dari ketiga rekannya. Setelah beberapa lama kemudian, prajurit itu kembali bersama bekel Setiaka. Mana kedua orang itu?
Tanya Bekel Setiaka yang segera bergegas menuju ke arah dua orang itu. Salah seorang yang terkena panah sudah tewas. Wanua kami di tepi sungai Brantas di barat Pakuwon Watugaluh telah dikuasai oleh puluhan orang berbaju merah. Mereka membunuh semua warga desa, kecuali para wanita. Usai berkata demikian, pria muda itu langsung pingsan. Kurang ajar, kalian rawat orang ini, aku akan ke istana Pakuwon Watugaluh, ujar Bekel Setiaka. Baik Ndoro Bekel, ujar keempat prajurit penjaga gapura kompak. Bekel Setiaka segera melompat ke atas kudanya dan memacunya ke arah gerbang istana Pakuwon Watugaluh. Penjaga segera membuka pintu gerbang. Sampai di alun-alun Pakuwon Watugaluh, Bekel Setiaka segera melompat turun dari kudanya dan berlari menuju paseban Pakuwon Watugaluh. Semua orang mulai Panji Watu Gunung, Ayu Galuh, Dewi Anggarawati, Sekar Mayang, Ratna Pitaloka, Dewi Srimpi, Kisaketi, Dewi Tunjung Biru dan Akuwu Hangga Amarta ada di tempat itu. Wari Galit dan Ratri juga hadir di sana. Ampuni saya Kikuwu, mengganggu acara pertemuan ini, Bekel Setiaka memberikan hormat. Ada apa Setiaka? Kenapa wajahmu tegang sekali? Tanya Akuwu Watugaluh. Ada berita penting, Wanua Kelakah diserang. Seluruh penduduknya tewas, jawab Bekel prajurit Pakuwon Watugaluh itu. Apa? Hangga Amarta berdiri. Dia marah besar. Wanua Kelakah adalah tempat asal ibunya, dan dia menghabiskan masa kecilnya di sana. Kakeknya adalah resi di pesanggerahan Siwa. Dengan demikian, hampir dipastikan bahwa semua orang di Wanua itu adalah kerabatnya. Kurang ajar, siapa pelakunya Setiaka? Orang-orang berbaju merah Kikuwu, jawab Setiaka. Maaf memotong pembicaraan Kikuwu. Sebaiknya masalah ini kita selidiki baik-baik sebelum mengambil tindakan, sahut Panji Watu Gunung. Apa saran Gusti Pangeran? Tanya Akuwu Watugaluh kemudian. Biarkan saya dan Kakang Wari Galit yang menyelidiki masalah ini. Untuk penunjuk jalan, mohon Ki Bekel Setiaka membantu. Sementara itu, Paman Saketi akan memerintahkan kepada pengintai dari pasukan Garuda Panjalu untuk menyebar dan berkumpul setelah 2 hari. Bagaimana menurut Kikuwu? Panji Watu Gunung memandang wajah Akuwu Watugaluh. Terima kasih atas bantuannya Gusti Pangeran. Maaf merepotkan, Akuwu Watugaluh tersenyum tipis. Paman Saketi, laksanakan perintahku segera, ujar Panji Watu Gunung segera. Ki Saketi segera mundur dari paseban Pakuwon Watugaluh usai menghormat pada Panji Watu Gunung. Sementara itu, Panji Watu Gunung dan Wari Galit segera melompat ke atas kuda mereka dan memacu kudanya melesat menuju Wanua Kelakah dipandu Bekel Setiaka. Dewi Anggarawati menatap ke arah perginya suaminya dengan sendu. Ada apa Putri Manja? Wajahmu kusut begitu, Sekar Mayang menyelidik. Wajah Dewi Anggarawati hanya tersenyum tipis, berbalik menuju kamar peristirahatannya sambil berkata, Aku tidak enak badan Kang Bok. Panji Watu Gunung dan Wari Galit memacu kuda mereka mengikuti Bekel Setiaka yang menjadi penunjuk jalan. Menjelang tengah hari, di tepi hutan kecil mereka berhenti. Setelah menambatkan kuda mereka di pohon perdu, mereka segera melesat menyusuri jalan setapak di tepi hutan dan berhenti sebuah tebing batu. Di lembah sungai Brantas di utara tebing nampak sebuah pemukiman dengan dermaga pelabuhan kecil. Sebuah perahu besar nampak bersandar dengan bendera merah bergambar pohon beringin, lambang alas larangan. Di ujung Wanua ini, ada sebuah pesanggerahan Siwa dengan puluhan hiasan janur kuning. Puluhan orang berbaju merah tampak berjaga-jaga. Nampaknya mereka sudah bersiaga menghadapi serbuan pasukan Watugaluh. Jumlah yang terlihat sepertinya sekitar 25 orang Gusti Panji. Bagaimana tindakan kita selanjutnya? Ujar Bekel Setiaka sambil menunjuk seorang pandita yang sedang dipukuli di depan pesanggerahan. Itu kerabat Akuwu Watugaluh, kurang ajar, mereka menyiksa pandita, tak bisa dimaafkan, ujar Wari Galit yang segera melompat turun. Panji Watu Gunung menghela nafas panjang melihat tindakan Wari Galit, dia tahu kakak seperguruannya sangat tidak sabaran, apalagi dia sangat menghormati seorang pandita. Seketika, Panji Watu Gunung dan Bekel Setiaka menyusulnya ke arah Wari Galit.
Warigalit melayang turun di dekat seorang lelaki berbaju merah yang tidak menyadari kehadirannya. Dengan cepat Warigalit melesat dan memukul rahang si lelaki itu. Buk-ok, tubuh lelaki itu melayang dan jatuh di samping teman-temannya. Seketika mereka menoleh ke arah Warigalit, Panji Watu Gunung dan Bekel Setiaka mendarat turun di sebelah Warigalit. "Keparat, berani sekali kau menyerang kawanku. Kawan-kawan serang mereka," teriak seorang lelaki bertubuh gempal. 10 orang mencabut senjatanya masing-masing dan menerjang ke arah Panji Watu Gunung, Warigalit dan Bekel Setiaka. Dengan gerakan cepat, Panji Watu Gunung menghindari sabetan pedang dari seorang berbaju merah. Wus, sambil menunduk, Panji Watu Gunung menghantam dada si lelaki berbaju merah dengan keras. Des, lelaki itu meraung keras, tulang dadanya remuk dan dia tewas seketika. Bekel Setiaka menyabetkan pedangnya ke arah orang berbaju merah di depannya. Tangkisan pedang lelaki berbaju merah menyongsong pedang Bekel Setiaka. Terang, percikan bunga api tercipta, dan pertarungan mereka sangat sengit. Pada saat lawannya lengah, Bekel Setiaka dengan cepat menyabetkan pedangnya ke arah leher orang itu. Ceras, kepala orang itu putus dan menggelinding ke tanah. Dia tewas bersimbah darah. Dalam 10 jurus, ke-10 orang itu sudah tewas mengenaskan. Panji Watu Gunung, Warigalit dan Bekel Setiaka melesat cepat ke arah pesanggerahan Siwa. Seorang lelaki berpakaian pandita diikat pada pohon randu di depan pesanggerahan. Sekujur tubuhnya penuh luka memar dan lebam. Seorang lelaki bermuka bopeng tertawa terbahak-bahak sambil memukuli pandita itu. Belasan mayat nampak bertebaran di mana-mana. Bukan hanya mayat lelaki, tapi juga anak kecil yang tak berdosa. Namun tak satu pun wanita terlihat di sana. "Binatang, kalian benar-benar binatang liar," teriak Panji Watu Gunung geram melihat kekejaman mereka. Setan muka bopeng seketika menoleh ke arah Panji Watu Gunung. Seringai kejam menghiasi wajahnya yang buruk rupa. "Rupanya ada yang cari mati di sini. Siapa kau, pemuda tengik? Apa kau sudah bosan hidup?" teriak setan muka bopeng keras. "Hari ini akan ku antar kalian semua ke neraka." Panji Watu Gunung segera melesat cepat ke arah setan muka bopeng. Warigalit dan Bekel Setiaka ikut menerjang ke arah 15 orang berpakaian hitam. Pertempuran kecil itu segera berlangsung sengit. Dengan gerakan yang sukar diikuti oleh mata biasa, Panji Watu Gunung menghantam dada setan muka bopeng. Lelaki berwajah jelek itu terkejut melihat kecepatan Panji Watu Gunung. Buru-buru dia menjatuhkan diri ke tanah, sambil menyabetkan pedang pendeknya ke arah pinggang Panji Watu Gunung. Wut, Panji Watu Gunung menghindar sambil tangan kanannya mencakar bahu setan muka bopeng. Arg, teriakan kesakitan dari setan muka bopeng terdengar. Darah segar merembes keluar dari bahu kirinya. Wajah jelek setan muka bopeng menggeram menahan sakit dan marah. "Bangsat, ku cincang tubuhmu." Pedang pendek di tangan setan muka bopeng diliputi asap hitam tipis. Tampaknya dia akan menyerang Panji Watu Gunung dengan kekuatan penuhnya. Panji Watu Gunung segera memusatkan tenaga dalamnya. Ajian tameng wajah yang dipadukan guntur saketi ajaran Empu Narasima. Usai bersiap, Panji Watu Gunung melesat cepat ke arah setan muka bopeng. Pria berwajah bopeng itu menyabetkan pedang pendeknya mengincar dada Watu Gunung. Blar, ledak keras terjadi saat tenaga dalam pedang pendek menghantam dada Panji Watu Gunung. Namun hanya pakaian Panji Watu Gunung yang sobek dan Panji Watu Gunung masih melesat cepat menuju ke arah setan muka bopeng dengan tersenyum. Setan muka bopeng hanya bisa pasrah saat pukulan guntur saketi menghajar dada kanannya. Duarer, setan muka bopeng tewas dengan dada bolong besar tembus punggung. Sementara itu, Warigalit terus mengamuk bersama Bekel Setiaka. Setelah 20 jurus, 13 orang-orang berbaju merah itu sudah tewas meregang nyawa. Seorang pria berbaju merah yang tersisa ketakutan, kakinya sudah patah. Dia tidak mungkin melawan 3 orang pendekar yang ada di hadapannya. "Ampuni nyawaku pendekar, aku mohon," hibanya pada Bekel Setiaka yang matanya merah menahan marah. Warigalit segera melompat melepaskan tali pengikat pada tangan pandita tua itu dan membaringkan tubuhnya. Segera Warigalit memeriksa keadaan tubuh pandita itu dengan seksama.
Warigalit tersenyum tipis, rupanya masih hidup. Segera dia menotok beberapa urat nadi di dada Pandita. Tak berapa lama kemudian, mata Pandita itu terbuka. Panji Watu Gunung segera mendekat sedangkan Bekel Setiaka masih menanyai lelaki berbaju merah itu. "Terima kasih atas bantuannya pendekar," suara Pandita itu dengan suara lemah. "Tenangkan diri dulu Pandita, atur nafasmu," ucap Warigalit yang lalu mendudukkan sang Pandita. Panji Watu Gunung segera duduk bersila di belakang sang Pandita dan menyalurkan tenaga dalamnya. Rasa hangat menjalar ke seluruh tubuh sang Pandita seketika. Panji Watu Gunung segera menghentikan tenaga dalamnya. Begawan Sulapaksi berterima kasih atas pertolongan pendekar sekalian, pria tua ini. "Akan lupa budi," ujar sang Pandita yang bernama Begawan Sulapaksi membungkuk hormat. "Jangan begitu Begawan, sudah kewajiban kita untuk saling menolong." Panji Watu Gunung segera menahan tubuh sang Begawan. Pandita tua itu tersenyum, sekilas dia langsung tahu siapa pemuda itu sebenarnya. "Keturunan Lokapala yang mulia, menyelamatkan nyawaku hari ini, suatu keberuntungan untukku." Panji Watu Gunung dan Warigalit terkejut mendengar ucapan Begawan Sulapaksi. "Jangan terkejut pendekar muda, aku adalah penerus penjaga pesanggrahan Siwa yang didirikan Eyangmu Lokapala. Semua penerus penjaga akan mengetahui semua keturunan Lokapala hanya dengan sekali kedipan mata." Saat mereka masih berbincang hangat, Bekel Setiaka mendekati mereka. "Maaf menyela Begawan, Gusti Panji, rupanya mereka dari perguruan alas larangan. Sekitar sepekan dari sekarang, rombongan besar mereka akan sampai melewati jalur Sungai Brantas. Bagaimana menurut Gusti Pangeran?" ujar Bekel Setiaka. "Kita sergap saja mereka saat sampai di sini." Adi Watu Gunung, Warigalit memberi saran. "Itu juga yang aku pikirkan Kakang. Masalahnya kalau Wanua ini menjadi sepi, bukankah mereka akan curiga?" Watu Gunung mengernyitkan keningnya. "Bagaimana kalau aku dan Ratri serta istri-istrimu tinggal di Wanua ini? Sekalian tempatkan prajurit Garuda Panjalu untuk menyamar sebagai warga Wanua ini. Bagaimana adikku?" Warigalit tersenyum tipis. "Usulan bagus Kakang, tapi sebelumnya kita urus dulu mayat-mayat ini. Paman Setiaka, tolong kau segera pulang ke Pakuwon. Seluruh anggota pasukan Garuda Panjalu perintahkan kemari hari ini juga," ujar Panji Watu Gunung yang segera diterima oleh Bekel Setiaka. Usai menghormat, pimpinan pasukan Pakuwon Watugaluh itu segera melesat cepat meninggalkan Wanua Klakah. Bekel Setiaka menggebrak kudanya dengan sekuat tenaga. Kudanya melesat cepat menuju istana Pakuwon Watugaluh. Di istana, Bekel Setiaka segera menemui Kisaketi, wakil pimpinan pasukan Garuda Panjalu, dan menyampaikan pesan Panji Watu Gunung. Dengan cepat, pasukan Garuda Panjalu sudah bergerak meninggalkan Pakuwon Watugaluh menuju Wanua Klakah yang tak jauh dari kota Pakuwon Watugaluh. Sedangkan para istri Panji Watu Gunung sementara masih menjaga Dewi Anggarawati yang sedang tidak enak badan. Mereka takut karena Dewi Anggarawati muntah-muntah terus. Hari hampir senja saat pasukan Garuda Panjalu yang dipimpin Kisaketi masuk ke Wanua Klakah. Begitu turun dari kudanya, mereka bekerja cepat membakar mayat-mayat anggota alas larangan. Sebagian menggali lubang untuk makam para penduduk Wanua Klakah yang tewas. Malam itu mereka berkumpul di rumah bekas lurah Wanua Klakah. Begawan Sulapaksi sedang menceritakan kisah pesanggrahan Siwa yang ada di Wanua ini. Semua yang hadir mendengarkan dengan seksama. "Maaf Begawan, jadi kesimpulannya pesanggrahan Siwa itu adalah warisan dari Prabu Lokapala untuk anak turunnya?" tanya Gumbrek yang duduk di belakang Panji Watu Gunung sambil memasang wajah paham. "Ya tentu saja bocah gendut, semua anak keturunannya akan mendapatkan sesuatu saat ada di dalamnya. Bisa berupa pusaka, wahyu atau benda bertuah," jelas Begawan Sulapaksi. "Gusti Panji Watu Gunung sudah masuk ke dalam belum?" bisik Gumbrek pada Ludaka. "Belum sepertinya Brek, ada apa memangnya?" jawab Ludaka. Berarti kebenaran cerita Begawan Sulapaksi masih dipertanyakan. Soalnya belum ada bukti, Gumbrek mencibir. "Plak, aduh, kenapa kau menampar kulu?" Gumbrek memegangi pipinya yang memerah. Mewakili Gusti Panji Watu Gunung,
Kalau dia yang menamparmu bisa-bisa gigimu habis, jawab Ludaka sambil mundur dari rumah itu. Gumbrek melirik ke arah Panji Watu Gunung, dan mata Panji Watu Gunung tampak mendelik tajam ke arahnya. Gumbrek langsung bergidik ngeri, dan buru-buru keluar rumah. Lu, kau harus menampar pipiku lagi. Begawan Sulapaksi tersenyum tipis. Batin pandita tua itu melihat semua masa depan pemuda di depannya. Sebagai pandita yang waskita, dia memiliki kemampuan weruh sadurunge winarah, melihat semua kejadian yang akan terjadi. Gusti Pangeran, saya mempunyai penglihatan, ujar Begawan Sulapaksi. Apa itu Begawan? Jika ada sangkut pautnya dengan saya, mungkin bisa saya buat pegangan untuk menjalani hidup. Panji Watu Gunung mendengar dengan seksama. Semua keturunanmu nanti akan menjadi pahlawan di masa berdiri negeri ini. Bahkan nanti akan ada yang mampu memimpin pasukan menaklukkan Jenggala. Karena itu aku minta ikatlah mereka dalam sebuah ikatan suci agar para dewata memberkati hidup kalian semua, ujar sang pandita sambil tersenyum simpul. Saya mengerti maksud ucapan Begawan. Kalau boleh meminta bantuan, bisa Begawan tunjukkan hari baik untuk kami? Tanya Panji Watu Gunung kemudian. Sang pandita itu segera menutup kedua matanya. Sesaat kemudian tersenyum tipis. Gusti Pangeran bisa mengikat kesetiaan mereka besok, tapi hanya bisa menikahi 3 selir pangeran. Untuk saudara jauh pangeran sebaiknya dilakukan di Daha. Saya mengerti maksud Begawan. Besok pagi saya akan ke Watu Galuh, mengabarkan masalah ini. Panji Watu Gunung tersenyum tipis. Sampai larut malam mereka bercakap-cakap, sampai akhirnya sang pandita tua itu mundur untuk beristirahat. Malam berganti pagi, suasana Wanua Kelakah saat itu begitu cerah. Sisa-sisa tragedi kemarin seperti hilang di telan bumi. Para wanita yang tidak terbunuh, rupanya disekap di kapal besar berbendera merah. Mereka sudah kembali ke rumah masing-masing. Begawan Sulapaksi sibuk melakukan upacara penyucian untuk desa. Dia terus membaca mantra-mantra penyucian untuk para arwah yang menuju nirwana. Asap mengepul dari setanggi dan kemenyan yang dibakar. Paman Saketi, aku dan Kakang Warigalit akan ke istana Pakuwon Watu Galuh. Kalian berjaga di sini. Tempatkan 2 pemanah di sisi bukit. Untuk yang lain, tolong siapkan ubu rampe untuk acara pernikahan. Tidak perlu terlalu bagus, sederhana saja. Bisa paman melakukannya? Perintah Panji Watu Gunung. Sendiko dawuh Gusti Pangeran, jawab Ki Saketi segera. Warigalit dan Panji Watu Gunung ditemani bekel Setiaka menggebrak kuda mereka meninggalkan Wanua Kelakah. Sementara itu, Ki Saketi dibantu oleh pasukan Garuda Panjalu mempersiapkan perlengkapan untuk sebuah upacara pernikahan. Raja Kwesi dan Arimbi, 2 jagoan pemanah ditempatkan di atas bukit batu untuk mengawasi gerakan kapal yang melintas di depan Wanua mereka. Ludaka dan Landung berpakaian seperti nelayan yang mencari ikan di sungai berantas, mengamati situasi yang ada. Gumbrek dan Weleng, dibantu beberapa orang tampak berkumpul di depan pesanggerahan sibuk merangkai bunga dan janur, sedangkan beberapa wanita Wanua Kelakah sibuk memasak di rumah besar. Ini yang mau menikah siapa Tuki? Kok kita yang repot menyiapkannya? Tanya Gumbrek sambil menyambar pisang rebus di nampan. Tangannya kembali lincah merangkai janur. Aku tidak tahu Brek, perintah dari Gusti Pangeran cuma seperti itu. Aku tidak berani bertanya lagi, jawab Ki Saketi sambil mendirikan hiasan janur di samping pintu masuk pesanggerahan. Ya harusnya Ki Saketi tahu, sebagai wakil pimpinan pasukan Garuda Panjalu, Ki Saketi wajib tanya dong, ujar Gumbrek menggerutu. Kenapa tidak kau tanya langsung pada Gusti Panji Watu Gunung, biar dikek lehermu, tanya Ki Saketi acuh tak acuh. Gumbrek bergidik ngeri saat melihat tangan Ki Saketi seperti memotong lehernya. Sementara itu, Panji Watu Gunung, Warigalit dan Bekel Setiaka sudah sampai di istana Pakuwon Watu Galuh. Akuwu Hangga Amarta menyambut kedatangan mereka dengan senyum terkembang. Dia begitu mengagumi sosok lelaki yang dulu pernah membantunya menyelamatkan nyawa cucu kesayangannya. Dan sekarang pria itu adalah pangeran dari Daha. Warigalit tidak ikut berbicara dan segera bergegas undur diri menemui Ratri. Hangga Amarta memberikan hormat kepada Gusti Pangeran Panji Watu Gunung, ujar Akuwu Watu Galuh itu sambil menghormat.
Ki Kuwu tak perlu begitu. Ngomong-ngomong Wanua Kelakah sudah aman Ki. Cuma aku mau meminjam tempat itu untuk menjebak anggota alas larangan yang akan datang ke Watu Galuh. Apa diizinkan Ki Kuwu? Tentu saja Gusti Pangeran, tentu saja. Apa perlu bantuan pasukan dari Watu Galuh? Kami siap membantu Gusti Pangeran. Aku Watu Galuh itu tersenyum. Kabar selanjutnya akan ku beritahu Ki Kuwu. Tapi untuk malam ini tolong tingkatkan penjagaan di seputar Pakuwon Watu Galuh, terutama Istana Pakuwon. Selir-selir akan ku ajak ke Wanua Kelakah, sedangkan istri-istriku, sementara akan aku titipkan di Pakuwon ini. Apa bisa Ki Kuwu? Panji Watu Gunung menatap ke arah Aku Watu Galuh itu. Akan Hangga Amarta laksanakan perintah Gusti Pangeran. Usai berkata demikian, Panji Watu Gunung segera bergegas menuju kamar peristirahatan para istrinya. Semuanya berkumpul di kamar Dewi Anggarawati. Dinda Anggarawati, kau kenapa Dinda? Tanya Watu Gunung melihat Anggarawati tengah berbaring dengan wajah pucat. Anggarawati berusaha tersenyum menyambut kedatangan suaminya. Dengan dibantu Dewi Serimpi dan Sekar Mayang, dia berusaha bangun. Aku tidak apa-apa Kang Mas Watu Gunung, hanya mual dan pusing saja. Jawab Anggarawati sambil tersenyum tipis. Panji Watu Gunung segera mendekati istrinya itu, meraba dahinya, seketika Panji Watu Gunung mengerutkan keningnya. Dia tidak demam, tapi kenapa mual dan pusing? Sudah ada tabib yang memeriksa keadaan Anggarawati. Panji Watu Gunung mengedarkan pandangannya kepada semua istrinya. Mereka semua menggeleng. Panji Watu Gunung geram, kan sudah aku bilang untuk saling menjaga. Apa kalian tidak mendengar kata-kataku? Kau Pitaloka, kau yang paling dewasa, seharusnya kau bisa memberi contoh kepada semuanya. Mayang, biasanya kau paling cerewet, kenapa untuk masalah ini kau masih diam saja? Galuh, kau putri raja, apa kau sama sekali tidak memahami kondisi Anggarawati seperti ini? Serimpi, biasanya kau pintar mengobati, tapi kenapa kau tidak membantu Anggarawati? Semua istri Watu Gunung hanya menunduk tak berani bersuara. Panji Watu Gunung memang jarang marah, tapi kalau marah memang menakutkan. Kang Mas jangan marah, saudaraku tidak salah. Kang Mas Panji tidak usah panik. Ucapan Anggarawati mampu membuat dingin kepala Panji Watu Gunung. Kemudian dia menghela nafas panjang. Dia teringat tujuannya ke Pakuwon Watu Galuh. Pitaloka, Mayang dan kau Serimpi, siapkan pakaian kalian, kita berangkat ke Wanua Kelakah, ujar Panji Watu Gunung. Baik Kakang, jawab ketiga gadis itu dan segera bergegas keluar dari kamar Anggarawati. Ayu Galuh, kau jaga Kang Bokmu di sini, selama dia sakit, kau jaga Anggarawati dengan baik. Kalau sampai ada apa-apa dengan Anggarawati, jangan harap aku memaafkanmu. Tatapan mata Panji Watu Gunung membuat Ayu Galuh gugup. Baik Kang Mas, Ayu Galuh akan patuh, jawab Ayu Galuh terbata-bata. Panggil penjaga Galuh, aku butuh bantuan tabib istana ini. Ayu Galuh segera bergegas keluar kamar setelah mendengar suara Panji Watu Gunung. Tak berapa lama kemudian, seorang prajurit datang bersama Ayu Galuh. Tolong panggilkan tabib istana Pakuwon Watu Galuh ke sini ya, ucap Panji Watu Gunung yang segera dibalas anggukan kepala dari sang prajurit. Prajurit itu lalu bergegas keluar. Dinda, aku ada urusan di Wanua Kelakah. Nanti jika sudah rampung, aku segera ke sini lagi. Dinda beristirahat saja. Kalau mau apa-apa, minta Ayu Galuh mengambilkan, ujar Panji Watu Gunung sambil mengecup mesra kening perempuan cantik itu. Anggarawati tersenyum bahagia. Putri bungsu Adipati Tejo Sumirat itu mengangguk-angguk mengerti. Panji Watu Gunung hendak pergi, tapi tatapan Ayu Galuh menghentikan langkahnya. Kau kenapa? Ayu Galuh menunduk. Hei kau kenapa Galuh? Pengen disayang, ucapan lirih Ayu Galuh namun masih terdengar oleh telinga Panji Watu Gunung. Lelaki itu segera mendekati Ayu Galuh dan ciuman mesra mendarat sempurna di kening Putri Raja Daha itu. Senyum bahagia terpancar dari wajah Ayu Galuh. Anggarawati hanya tersenyum tipis melihat prianya mencium Ayu Galuh. Panji Watu Gunung bergegas menuju keluar. Di ujung lorong, dia melihat Dewi Tunjung Biru sedang berjalan ke arahnya.
Tunjung Biru, aku minta bantuanmu. Bantuan apa Kakang? Dewi Tunjung Biru sumringah mendengar suara Panji Watu Gunung. Istriku Anggarawati sakit, aku sedang repot mengatur jebakan di Wanua Klakah. Tolong kau jaga istriku selama aku repot. Apa kau bisa Tunjung Biru? Bisa Kakang Watu Gunung, aku pasti bisa. Tapi ada bayarannya. Senyum tengil Tunjung Biru membuat Panji Watu Gunung curiga. Apa bayarannya? Tunjung Biru segera mendekat ke Panji Watu Gunung dan berjinjit mencium pipi lelaki itu. Itu bayarannya Kakang, jawab Tunjung Biru sambil berlari menuju kamar Anggarawati. Panji Watu Gunung tersenyum kecut, gadis nakal, di alun-alun Pakuwon, Dewi Srimpi, Ratna Pitaloka dan Sekar Mayang sudah menunggu kedatangan Panji Watu Gunung. Warigalit dan Ratri juga sudah bersiap. Mereka memacu kudanya melesat meninggalkan Pakuwon Watu Galuh. Tak butuh waktu lama, mereka tiba di Wanua Klakah dan disambut oleh para anggota pasukan Garuda Panjalu. Apa maksudnya ini Kakang Watu Gunung? Tanya Ratna Pitaloka melihat persiapan di pesanggerahan Siwa itu. Apakah kalian tidak ingin menikah denganku? Jawab Watu Gunung tersenyum tipis. Mata ketiga gadis cantik itu terbelalak lebar. Mereka tidak menyangka bahwa hari itu, pemuda yang mereka cintai mengikat sumpah pernikahan yang selama ini mereka tunggu. Raut bahagia tak lepas dari wajah mereka bertiga. Dengan upacara pernikahan sederhana yang disaksikan oleh Warigalit, Ratri, Kisaketi, dan seluruh anggota pasukan Garuda Panjalu, mereka diikat menjadi pasangan suami istri. Begawan Sulapaksi yang memimpin acara tersenyum tipis. Ratri tampak meneteskan air mata bahagia. Warigalit yang di dekatnya memeluk tubuh Ratri. Dengan kalem, Warigalit membisiki Ratri. Pengen ya? Ratri segera menyikut pinggang Warigalit dengan keras. Bola matanya mendelik tajam ke arah laki-laki berkumis tipis. Warigalit hanya mengaduh kecil. Dia tidak marah karena telah salah menggoda Ratri. Upacara pernikahan Panji Watu Gunung dan ketiga selirnya berlangsung meriah. Kain putih yang membelit tubuh mereka, serta bunga Kamboja pada telinga kiri menandakan kesucian hati dan niat untuk berumah tangga. Usai acara, semua merayakan hari bahagia itu. Jarasandha langsung menuang arak beras kesukaannya. Dia turut bersukacita karena junjungannya berbahagia. Ludaka, Landung dan Manahil sibuk makan makanan yang disediakan. Gumbrek asyik merayu wanita dari Wanua Klakah yang dia temui. Dek Jum, kalau Kakang sudah diangkat jadi perwira, nanti Dek Jum tak buatkan puri indah di gelang-gelang. Aku ini anak aku Kanjar. Dek Jum pasti bahagia jika mau jadi istriku. Gadis desa bertampang imut dan berkulit hitam manis itu hanya tersenyum. Memang Kakang itu belum diangkat jadi perwira tuh? Ya belum tuh Dek Jum. Wong masih jadi kepala prajurit bagian perbekalan. Itu si Weleng, sama Gubarja itu anak buahku Lodek. Gumbrek menyombongkan diri. Si Juminten hanya manggut-manggut saja, sedang si Gumbrek terus berkoar-koar. Pokoknya nanti aku pasti diangkat jadi tumenggung sama Gusti Panji Watu Gunung, aku ini kesayangannya kok. Ludaka yang kebetulan lewat, mendengar ucapan Gumbrek langsung memotong ucapan pria Tambun itu. Iya, nanti diangkat menjadi tumenggung tapi tumenggung urusan dapur. Sialan kamu lu. Gumbrek mendelik ke arah Ludaka. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Sementara itu di istana Pakuwon Watu Galuh, tabib istana Pakuwon sedang berjalan terburu-buru menuju kamar peristirahatan Dewi Anggarawati diikuti Dewi Tunjung Biru. Sesampainya di kamar, tampak Ayu Galuh menunggui Dewi Anggarawati yang sedang berbaring di atas ranjang. Mohon maaf jika hamba lancang Gusti Putri, ucap sang tabib sambil memegang tangan Dewi Anggarawati. Sahabat pendengar setia Langit Bukit Menoreh ofisial yang berbahagia, sampai di sini dulu ceritanya. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan kelanjutan cerita ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita ini, klik tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.